Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memberikan kemudahan bagi diri kita untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan di awal waktu. Tentu patut kita syukuri dengan kesyukuran yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Dan tak lupa kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembacaan hadis masih di bab yang sama, yaitu tentang muraqabah. Pada malam hari ini akan kami bacakan hadis yang ke-63. An Anasin radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya kalian akan mengerjakan berupa perbuatan yang perbuatan-perbuatan itu di mata kalian lebih halus atau remeh-temeh daripada rambut. Padahal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami mengategorikannya sebagai perbuatan yang membinasakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini kita diingatkan bahasanya di masa sekarang banyak orang yang melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat membinasakan, dosanya sangat besar sekali. Tentu ini menjadi bahan untuk kita bermuhasabah, untuk kita merenung, karena terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, kita menganggap suatu perbuatan dosa itu, wah ini kan kecil, tidak mengapa, selama tidak melakukan perbuatan yang besar. Nah, ini ternyata hal yang seperti itu tidak dibenarkan ya di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu tidak memandang itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kata para ulama, sekecil apapun dosa yang ia kerjakan, nyata-nyata ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Atau janganlah kalian melihat dosa ini kecil, tapi lihatlah dengan siapa engkau melakukan dosa itu. Yaitu nyata-nyata ia melakukan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita bermuhasabah terhadap hadis ini. Maka iktibar, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimakumullah terhadap hadis ini, yang pertama tentang
meremehkan dosa. Seseorang yang meremehkan dosa itu menunjukkan minimnya rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang yang meremehkan dosa, berarti rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil sekali. Berarti ia tidak memiliki sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zamannya Nabi, zamannya para sahabat, ketika melakukan perkara dosa yang kecil pun sampai-sampai kemudian menggelisahkan hati. Hari ini mungkin kita hilang hal yang seperti itu karena mungkin sudah saking terbiasanya sampai kemudian hati kita ya tertutup oleh nuktoh, titik-titik hitam yang membuat hati tidak peka lagi terhadap yang namanya dosa. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa melakukan satu dosa, itu ternyata sudah tidak bisa ya berfungsi lagi hatinya. Mungkin sekali waktu melakukannya masih terasa gelisah. 2 kali masih terasa gelisah. 3 kali masih, tapi 4-5 kali sudah menjadi hal yang biasa. Inilah yang kemudian kita takutkan. Ya, melakukan suatu dosa yang ternyata dosa itu besar di hadapan kita menjadi sesuatu yang sangat remeh-temeh sampai akhirnya membinasakan kita dan menutup hati kita sehingga hati kita tidak peka lagi karena kita tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang orang yang menganggap dosa itu adalah sesuatu dosa yang sangat kecil biasanya karena dia terlalu bersandar terhadap amal solehnya. Sudah menganggap dirinya, saya sudah beramal ini itu. Ketika melakukan hal yang kecil, itu kan nggak apa-apa. Insya Allah tertutup dengan amal yang soleh yang banyak. Maka ini tentu juga tidak dibolehkan. Kemudian kita menyandarkan diri kita terhadap amal soleh pribadi kita. Ya. Sebaik apapun amal soleh kita, jika kita melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Maka dari itu, ya kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada banyak khilaf dan salahnya, kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.